Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di tengah wabah virus corona yang melanda hampir seluruh dunia, tidak terkecuali negeri kita Indonesia, ratusan orang dinyatakan positif, sekian orang ODP, PDP, dan kita semua merasakan kekhawatiran dan harus menghadapi hari-hari kita tidak sebagaimana biasa. Untuk itulah, menghadapi kondisi semacam ini, kita semua harus bersama-sama untuk memutus mata rantai dan membatasi terus mewabahnya virus corona dengan ikhtiar dan usaha semaksimal mungkin, dengan kita mengikuti segala panduan dan arahan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Tentu sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal saleh, dan terus-menerus kita berdoa kepada Allah semoga Allah segera mengangkat musibah yang terjadi. Dan beberapa hari lagi ke depan, kurang dari 2 pekan, kita umat Islam di seluruh dunia akan menyambut kedatangan bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di bulan Ramadan. Tentu kita sudah sangat mempersiapkan diri untuk mengisi Ramadan dengan prestasi terbaik untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini Taklim Bogor kembali hadir di hadapan kaum muslimin wal muslimat dalam rangkaian kegiatan Tarhib Ramadan menyambut datangnya Ramadan 1441 Hijriah. Dalam sebuah kajian taklim pada kesempatan pagi hari, kita sama-sama akan menuntut ilmu untuk mendapatkan pencerahan, pengetahuan, dan mau'izah hasanah dari para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi energi yang sangat kuat untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan kesungguhan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini menjadi bagian ikhtiar kita. Semoga Allah mengangkat musibah yang terjadi pada kita sekalian. Taklim Bogor pada pagi hari ini sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah karena telah bisa menghadirkan beberapa guru kita, para pengurus organisasi Islam yang ada di Kota Bogor. Alhamdulillah, dalam kesempatan Tarhib Ramadan, dalam bingkai dialog keumatan pagi hari ini dengan tema yang luar biasa, mempertegas persatuan dan kesatuan umat di tengah krisis waktu. Hadir bersama kita beberapa narasumber yang kita ingin menggali wawasan, pengetahuan, dan mau'izah hasanah dari beliau. Yang pertama adalah hadir Ketua MUI Kota Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Al-Ustaz Sakti Bahar. Assalamualaikum Ustaz. Yang kedua, hadir bersama kita Ketua PUI Kota Bogor, Ustaz Haji Nur Ihsan Zaidi MM. Assalamualaikum Ustaz. Kemudian yang berikutnya hadir bersama kita Ketua Muhammadiyah Pengurus Daerah Kota Bogor, yaitu Al-Ustaz Dr. Andas Madrobi MM. Assalamualaikum Ustaz. Dan kemudian yang berikut juga hadir bersama kita Ketua Persis Pengurus Daerah Kota Bogor, Al-Ustaz Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam
Diskusi kita dialog umat pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah juga dihadiri oleh sesepuh orang tua kita, Ketua DKM Darul Jannah. Untuk kegiatan dialog keumatan ini, kiranya Ketua DKM Kota Bogor, Ketua DKM Darul Jannah, Bapak Haji Budi, untuk sepatah kata memberikan kata sambutan dalam dialog keumatan dalam bingkai acara akhir Ramadan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala khala wala quwwata illa billah. Dari ini panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita di saat Indonesia ditundung musibah, kita koreksi diri, bukan hanya ini, tapi seluruh dunia. Sombongnya umat, sombongnya manusia. Kita umat Muslim, saya berbangga, saya sangat terhormat dari Mitra Daya Agungan mengajak DKM Masjid Raya Taman Cimanggu Darul Jannah dengan segala bentuk fasilitas masih mampu berjuang bersama para ustadz, para pengurus. Tinggalkan dulu ini semua, maju terus. Untuk apa? Berjuang untuk mengamankan akidah Islam kita. Sekarang ini udah mulai banyak ini. Lebih baik kita di rumah. Saya katakan Allah menganugerahkan Masjid Darul Jannah sebesar ini. Dari masjid lama dirombak jadi masjid baru tanpa meninggalkan ibadah. Hanya selesai, alhamdulillah selesai dalam 2,5 tahun. Dananya dari pemerintah Kota Bogor melalui DPRD hanya 200 juta dan dari Pak Wali Kota Pak Bima hanya 50 juta. Selebihnya sekarang sampai 10 miliar ini adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya yang ada di lingkungan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para guru kita. Tetap semangat, walaupun kita terbatas di dalam hal langsung, tapi kita masih punya perjuangan dalam training ini. Saya bangga untuk itu. Saya bangga bahwa Masjid Raya Taman Cimanggu berketepatan untuk itu. Kami siap membantu ini semua demi perjuangan kita, tegaknya umat Islam, di mana kita sebagai stakeholder dalam perjuangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan semangat, memelihara semangat kita, memberikan perlindungan kepada kita, dan kita selamat dalam musibah ini. Dan kita berdoa kiranya kita memasuki bulan Ramadan dengan penuh ketenangan dan kesenangan hati, dan Allah cabut musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi selamat berjuang, jalankan perjuangan kita, berikan ilmu kita kepada para jemaah melalui kita. Kalau masjid ini masih pecah, subuhnya lebih kurang sekitar 150 orang. Masih tetap jalan. Kalau normal cuma 300 orang. Masih tetap jalan. Hanya kita menghormati aja ditutup itu karena kita jumlah tempat kita masih tetap ada. Nah, kita lagi mikirkan bagaimana kita tarawih dengan baik. Ini sebenarnya sih teratur. Tergantung dari jalan bisa memberikan pelayanan cukup kurang untuk jemaah kita. Itu saja ya harapan. Mudah-mudahan terakhir saya mohon maaf kalau misalnya ada pelayanan yang kurang baik di jalan acara ini. Mudah-mudahan acara akan datang akan jauh lebih baik lagi. Semoga Allah SWT kepada kita dalam terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua DKM dan Jannah Bapak Haji Budi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tarhib Ramadan dalam kegiatan dialog keumatan pada kesempatan pagi hari mempertegas persatuan dan kesatuan umat di tengah krisis wabah. Acara ini terselenggara berkat kerjasama diteradai oleh Bunyan dengan DKM Darul Jannah Taman Cimanggu yang didukung penuh oleh Laz Al-Bunyan Kota Bogor. Dan alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat juga hadir bersama kita narasumber dari Hasbi Ustaz Sabri. Ahlan wa salam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita mulai saja. Dialog keumatan pada kesempatan pagi hari mempertegas persatuan dan kesatuan umat di tengah krisis wabah. Kita akan menggali diskusi kita pada pagi hari ini dari para narasumber kita dari perspektif yang mudah-mudahan semakin mengokohkan kita sebagai umat yang dipersatukan dengan akidah keimanan kita, sebagaimana Al-Quran menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang pertama, kita ingin menggali dari para narasumber. Yang pertama adalah apa sesungguhnya dalam perspektif Islam yang dimaksud dengan persatuan ataupun kesatuan. Yang pertama, mohon kiranya Ustaz dari MUI Kota Bogor, Bapak Kiai Habib, silakan Ustaz. Pandangan bagaimana perspektif Islam, apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin coba melihat tidak berangkat dari ini, karena kalau saya ada yang sakit hatinya nanti orang ada seperti bapak semua, jadi saya tidak akan berangkat dari ini. Saya ingin berangkat ada satu buku ditulis oleh mantan menteri pendidikan dulu, almarhum Profesor Dr. Fatah. Beliau menulis hidup aku dan jadi saya katakan nanti itu kaget dan asal-asal kita sangat tidak ada. Nah, beliau mencoba membangun sebuah perspektif persatuan dan kesatuan
mencoba mengklasifikasi identitas manusia, baik secara makro individual maupun khususnya secara federasi yang tertentu. Pada tahap pertama, dalam diri manusia itu muncul karakter aku. Nah, kalau seperti kita ada 5 orang, berarti ada 5 aku. Di masing-masing kan, dalam karakter ini kayak itu adalah individu, tentu dengan visi, dengan misi, dengan obsesi, orientasi yang pasti akan berbeda satu sama lain. Namun ini perspektif pertama dan pasti ada. Tapi kemudian beliau mengatakan, coba tingkatkan lagi, jangan berhenti di tahap itu, jangan berhenti di tahap aku. Sebab ketika di dalam aku pasti akan bentuk kepada kamu yang berbeda dengan aku. Terus gimana? Beliau mengatakan coba tingkatkan lagi menjadi perspektif kami. Artinya apa? Beberapa individu yang beragam, yang punya obsesi, visi orientasi beragam, maka kita sama. Kita semua berada di titik persamaan. Kita tinggalkan perbedaan yang tidak prinsipil. Tapi kita inilah kami yang saya ingin mengatakan siap menyambut Ramadan dengan segala problem yang kita hadapi. Kita kami. Tapi kata beliau, kita berpemanasan sebenarnya belum cukup. Sebab ketika kita bicara Nabi, masih ada mereka di luar kita. Masih ada sekali. Inilah kami yang sekarang mencoba bekerja, memikirkan bersama apa yang mungkin kita lakukan di bulan Ramadan untuk umat. Tapi ketika bicara ini, maka dalam benak kita masih muncul ada kelompok lain, ada komunitas lain yang tidak sedang bersama-sama. Siapa? Itulah mereka di luar sana yang mungkin punya orientasi yang berbeda, punya visi yang berbeda, punya keinginan yang berbeda secara komunal, bukan personal. Nah, oleh karena itu maka kalau berhenti di kami, tentu efektivitasnya bisa jadi tidak terlalu bagus. Maka tingkatkan lagi apa menjadi kita. Sebab ketika semua sudah menjadi identitas kita, maka yang ada adalah bagaimana membangun bersama-sama, bagaimana berorientasi ke depan, sehingga perbedaan Indonesia kesamaan dibuat sebab kita punya kesepakatan, kita punya keinginan yang sama, maju bersama. Nah, inilah tiga perspektif yang dibangun oleh Profesor Batasan yang sangat menarik. Yang kalau kita pikirkan, bahwa ini kan pemikiran seorang. Bahkan hasil presentasi beliau. Bahkan dalam Al-Quran kita diajarkan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam tafsir yang lain, apa makna sabaquna ini? Sabaquna bil iman, saya kira kita sendiri mengatakan ini lebih berkaitan pada kaum muhajirin dan Ansar. Tapi yang penting dari doa kita dalam masalah itu bahwa kita dari generasi setelah muhajirin dan Ansar sampai hari kiamat generasi itu perlu membangun persatuan, bahkan mendoakan siapapun yang ada dan menghubungi tanpa harus melihat perbedaan tersebut. Nah, ini dengan kemudian kalau kita butuh pada sejarah, mengapa Rasulullah begitu sampai di Madinah? Salah satu hal yang pertama kali beliau lakukan mempersaudarakan muhajirin, bukan menghapuskan perbedaan. Artinya tidak ada, bukan muhajirin berat, tidak ada Ansar, tidak ada yang ada adalah satu tidak, tetap hanya dipersaudarakan. Artinya simpati dan empati direkatkan, tapi kemudian
persaudarakan, kemudian menjadi sebuah komunitas yang mampu bersinergi dan ada satu kata kunci yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Selama dalam hati kita masih ada ghillun, ada ganjalan, ada benci, ada iri, maka ini akan menambah dosa. Obsesi kita, mimpi kita untuk mempertegas persatuan dan kesatuan, tapi kalau masih ada ghillun dengan berbagai kata tidak akan pernah tercapai. Maka belajar dari Al-Quran ayat 10, ghillun kita buang, kita minta agar Allah meminimalisir gerakan sehingga menjadi mudah kita untuk mempertegas persatuan dan kesatuan. Ya, subhanallah. Sebuah perspektif yang luar biasa. Kita mendengar tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Khotimi tentang makna persatuan dan kesatuan dengan penjelasan yang sangat jelas. Berikutnya kita juga ingin mendapatkan stressing lagi, penekanan yang tajam dari apa yang sudah disampaikan tadi dengan pertanyaan yang sama. Saya minta penjelasan dielaborasi lagi dari Ketua PUI, di organisasi yang jelas Persatuan Umat Islam. Silakan kepada Ustaz Esan untuk menjabarkan apa yang juga tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khotimi dari perspektif Ustaz. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mutahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma ya wa ikhlasu wa istawsalina wal mahabbatu syi'aruna. Para alim ulama yang mewakili Allah SWT di sini, saya cintai seluruhnya para pengurus, hadirin hadirat dan hadirin baik langsung dari masjid ini yang hanya terbatas beberapa orang. Alhamdulillah juga dengan keilmuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan teknologi kita juga bisa melakukan kajian-kajian melalui alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara persatuan barangkali kita hanya mengingatkan saja pada dua firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Ini sudah jelas dan tegas. Perlu tafsir lagi secara rinci. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah kita bercerai-berai. Jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini juga ayat menunjukkan kepada kita bahwa betapa persatuan ini tidak mungkin dibangun dengan keseragaman. Jadi ingat bahwa persatuan ini tidak mungkin bisa dibangun dengan keseragaman. Artinya syu'uban wa qabaila, ya, dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oleh sebab itu yang harus menjadi panglimanya adalah umat Islam seharusnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengajarkan kepada kita untuk melakukan persatuan. Oleh sebab itu barangkali yang paling penting adalah yang paling sulit adalah bagaimana mengaplikasikannya ini. Kalau teori sudah banyak, cerita teori kajian sudah dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah mengaplikasikan daripada makna persatuan itu. Terlebih lagi barangkali saat ini harus kita sadari bersama bahwa bencana yang terjadi saat ini, bahwa yang terjadi ini bukan hal yang sederhana, sekali lagi. Bahwa oleh sebab itu kita ini harus serius menangani. Tidak lagi melihat dan memandang apa itu agamanya, ya. Tidak lagi melihat memandang apa itu dari mana mereka sukunya, bahkan dari bangsa mana ketika dia berada di negeri tercinta ini. Kita harus lakukan tindakan-tindakan
untuk melakukan penyelamatan dan penyelamatan. Nah, ini yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama di tengah wabah yang terjadi ini kita pertegas lagi. Bukan hanya mempertegas dalam judul kali ini, dalam diskusi kita ini dalam hari Ramadan, tetapi bagaimana memperluas, bagaimana memperluas persatuan dan kesatuan umat ini. Kalau sekedar mempertegas bukan sudah mempertegas, sudah jelas. Tetapi yang paling penting bagaimana memperluas, memperluas kesatuan dan kesatuan kita ini. Sementara itu. Ya, terima kasih. Luar biasa, Ustaz. Jazakallah, terima kasih. Berikutnya dari apa yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita mengambil sebuah pedoman dari apa yang disampaikan dua narasumber, bahwa ternyata bersatu itu tidak mesti harus sama. Ya. Semua komponen, semua elemen, semua pihak harus dikumpulkan dengan ada persamaan dan diakui juga adanya perbedaan-perbedaan yang harus. Baik, selanjutnya kita juga ingin mengelaborasi dalam tentang tadi sudah jelas begitu pentingnya persatuan dan kesatuan. Bagaimana tadi Ustaz Khatib sudah menjelaskan, Ustaz Nur juga sudah menjelaskan. Berikutnya saya minta dari Muhammadiyah Ustaz Padrabi bisa lebih memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang sebetulnya urgensi atau ahamiyah dan faidah ataupun manfaat dari sebuah persatuan itu apa sesungguhnya. Ketika Allah memerintahkan kita tadi, Ustaz Aisyah mengatakan menurut firman Allah, ya, berpegang teguhlah ya kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai, artinya harus bersatu. Tentu di balik sebuah perintah Allah itu kan ada urgensinya, ada faidah yang bisa kita dapatkan. Mohon penjelasan Ustaz dari Ustaz Padrabi, Ketua Muhammadiyah Kota Bogor. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Kenapa tema ini kita mengambil judul mempertegas persatuan dan kesatuan di tengah wabah virus corona ini? Tadi diminta untuk menjelaskan tentang hikmah atau manfaat pada persatuan dan kesatuan. Ternyata untuk menangani virus corona ini tidak bisa kita lakukan secara parsial atau secara tetapi tentu harus kita lakukan dengan cara menyeluruh, pemenang dan ya universal. Tentunya ini adalah menjadi kewajiban bagi kita, bukan hanya umat. Makanya kalau di situ mempertegas kesatuan umat, ya juga termasuk seluruh elemen bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Ya, karena imbas daripada persoalan wabah virus corona ini tidak hanya melanda atau mengena kepada bagian kesehatan dengan jumlah hitungan berapa yang positif, berapa yang meninggal, kemudian juga berapa yang sembuh, tetapi imbas dan pengaruh daripada wabah ini adalah justru juga ya itu berdampak kepada ekonomi, juga termasuk berdampak kepada masalah ibadah. Saya terus terang saja, ya, kita juga kadang-kadang khawatir dan ini barangkali perlu perhatian kita semuanya. Bagaimana fatwa ulama di Mesir, bagaimana misalkan sekarang ini dengan hasil kesepakatan dari Emirat Arab, kemudian juga putusan dari Raja Saudi yang menutup Masjidil Haram, juga termasuk bagaimana fatwa dari para ulama, himbauan dari presiden, kemudian juga fatwa atau hasil keputusan dari
organisasi besar ya, kayak ya, Muhammadiyah NU yang kadang-kadang ini sebetulnya sama, ada aturan-aturan, tapi ternyata di tengah-tengah masyarakat ini kadang-kadang ya terjadi sebuah perbedaan. Nah, tadi Ustaz ini mengatakan memang yang namanya kesatuan itu tidak berarti sama ya. Yang namanya kalbunian ya sudu ba'duhu ba'dan itu bangunan bukan hanya semen, bukan hanya batu, tapi ada air, ada macam-macam, itulah namanya sebuah bangunan kan ya. Akan tetapi terkadang ini perlu implementasi ke tengah-tengah masyarakat. Saya menemukan terkadang sekarang ini ya, ini di tengah-tengah masyarakat ada yang kadang masjid itu ditutup ya, masyarakat tetap melaksanakan. Akhirnya terjadilah gesekan antara kepengurusan masjid juga dengan masyarakat. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan tadi seperti apa yang misalkan nanti kita sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan ketika bulan Ramadan itu biasanya, mohon maaf, orang sedang antusias untuk beribadah. Masjid yang tadinya besar pun tiba-tiba bisa berubah menjadi kecil ya pada saat itu. Karena jumlahnya orang yang kadang-kadang tadinya beribadah juga artinya jarang, tapi ketika dia puasa awal Ramadan jadi ini paling depan walaupun hanya beberapa hari kan begitu ya. Nah ini perlu tentunya disikapi juga gitu kan, seperti Bapak DKM tadi sampaikan. Nah bagaimana mensikapi persoalan-persoalan ini ya, agar di tengah-tengah masyarakat ini terjadi ya, tidak terjadi sebuah gesekan, melainkan ya menjadi sebuah kesepemahaman yang sama walaupun mungkin berbeda gitu kan, dengan adanya toleransi dari masing-masing. Tentu ini adalah bukan hanya wewenang dari para majelis ulama ya, termasuk juga ya tentu adalah ya wewenang daripada umara dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ya penjelasan ini juga harus ya lebih detail lagi ya kepada seluruh umat dan bangsa Indonesia kalau ingin persoalan ini selesai gitu kan ya, termasuk di dalam bidang kesehatannya Bu. Jadi ya hikmah atau manfaat daripada persatuan dan kesatuan itu adalah ya mana kita akan bisa semuanya ini menyelesaikan ya persoalan masalah wabah ini bila semuanya adalah yang bersatu bersama-sama. Itu diantara hikmahnya ya, dan ini tidak bisa dilakukan dengan secara parsial atau sebagai sepihak. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz, luar biasa. Dan apa yang Ustaz sampaikan tadi ini juga menjadi sebuah pertanyaan ya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang juga menyimak ya, di rumah masing-masing di Facebook ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz berrelevan dengan yang Ustaz Muhammad Rafi tadi sampaikan, dan ini juga mohon untuk dijawab oleh kita, dan saya minta jawaban dari Ustaz Sabri dari pengurus khas di Kota Bogor. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, ada kaitan dengan apa yang Ustaz Muhammad Rafi sampaikan. Yang pertama, ini ada pertanyaan di Facebook, bagaimana tanggapan para tokoh tentang tadi saya sampaikan tentang perbedaan pemahaman pelaksanaan ibadah di saat wabah, seperti masih ada sholat Jumatan dan lain sebagainya. Ini juga ingin pencerahan di masyarakat, jadi relevan dengan apa yang disampaikan bersama. Silakan Ustaz Sabri untuk bisa mengomentari dari pertanyaan yang masuk. Bagaimana mensikapi perbedaan pemahaman terkait masalah ibadah dalam kondisi wabah COVID-19 ini? Apa dari Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan, saya mewakili dari Hasmi undangan ditujukan kepada Ustaz Fatih dari Intizam, namun karena beliau ada penghalangan maka kami mewakilinya begitu. Dan sebelumnya saya sampaikan juga kepada para ulama, para tokoh-tokoh ormas, kemudian penelitian yang saya hormati. Alhamdulillah kita
pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di acara dialog berkaitan dengan masalah keumatan menghadapi wabah corona yang dimana kita sebentar lagi akan menghadapi bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Tadi sudah disinggung terkait dengan masalah persatuan dan juga hikmahnya, gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya jamaah ataupun persatuan itu harus kita jaga, ya. Dan ini akan merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Imran, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, kitabullah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika menjelaskan al-jamaah, yaitu ma wafaqa al-haqqa walaupun tawalla, yaitu apa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri, ya, walaupun engkau sendiri. Jadi ketika kita berada di atas kebenaran, dan kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahyu baik itu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Selama kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, ya, maka berarti kita berada di atas al-jamaah, berada di atas persatuan. Dan lawannya yaitu iftiraq, ya, perpecahan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu bercerai-berai, ya. Selama kita ini berpegang teguh pada agama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, maka kita ini berada di atas persatuan, ya, walaupun berbeda-beda dalam mengamalkan ibadah, ya, seperti membaca surat, membaca istighfar, ya, yang satu membaca subhanallah wa baik-baik dan lain sebagainya, maka itu, ya, selama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu di atas kebenaran. Demikian pula kita yang ada di ormas, banyaknya ormas, banyak organisasi masyarakat Islam, itu bukan berarti kita ini iftiraq, ya. Selama kita berada di atas kebenaran, maka kita tetap bersatu. Nah, mensikapi perbedaan, ya, perbedaan dalam penyelenggaraan ibadah, ya. Dalam hal ini kita melihat bagaimana kondisi satu masyarakat tersebut. Ketika kondisi satu masyarakat tersebut itu aman, ya, dari wabah corona, ya. Misalkan di kampung-kampung yang memang interaksinya itu jarang dengan luar dan memang bebas, ya, bebas dari hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan ibadah, ya, dipersilakan, ya, silakan saja, gitu. Namun tetap harus kehati-hatian, ya, kita harus menjaga dan kita tetap harus berhati-hati, karena kita tidak mengetahui mengenai virus corona itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata, ya, tidak bisa kita lihat dengan mata. Walaupun merasa aman, ya, kita tidak boleh menyepelekan dengan melakukan hal-hal yang dapat mencegah dari terjadinya wabah tersebut, ya. Misalkan dengan menggunakan masker, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Adapun wilayah-wilayah ataupun masyarakat yang di situ sudah zona merah, ya, maka diharapkan, ya, bagi masyarakat untuk mengikuti apa yang sudah dihebohkan oleh pemerintah, oleh MUI ataupun oleh Kemenang dalam hal ini, ya. Karena mereka yang lebih mengetahui terkait dengan hal tersebut, ya. Jadi mereka menggali dari pakar-pakar ahli kesehatan, gitu kan. Kemudian para ulama
mendiskusikan berkaitan dengan hal tersebut, mengumpulkan dalil-dalilnya, ya. Kemudian pemerintah dalam hal ini itu mengeksekusi, ya, untuk bagaimana tindakan yang terbaik dalam hal ini. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, luar biasa. Baik, pemirsa rahimakumullah muslimin wal muslimat. Berikutnya juga ini Ustaz, masih ada lagi pertanyaan yang masuk. Pemirsa kita yang menyimak di FB, di Facebook, ini menyambung dengan tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber bahwa persatuan itu tidak menafikan adanya perbedaan. Ya. Nah, karena itu di sini juga ada pertanyaan dari pemirsa kita. Mohon dijawab Ustaz Rahmat Hidayat dari Persis Kota Bogor. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana pesan para tokoh terhadap kelompok yang masih mempertajam perbedaan masalah furu'iyah? Ya. Mohon dijelaskan Ustaz. Jadi ada pertanyaan, apa sesungguhnya yang harus dilakukan ketika ada pihak atau kelompok atau di antara masyarakat yang ada lebih terlalu menajamkan persoalan perbedaan furu'iyah? Apa Ustaz? Alhamdulillah dari anzal sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu ma'a asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wa iman rahimakumullah, para kiai, para ulama, para sahabat sekalian, alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan, nikmat, hidayah, kesehatan dan kebersamaan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan ketaatan kita kepada ini. Jadikan seluruh aktivitas hidup kita awali dengan niatan ikhlas, umumnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dilaksanakan sesuai dengan kaifiyah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang membuktikan kekuasaannya dan juga masuk memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan mengirimkan wabah ke alam dunia ini masuk kepada daerah kita. Kemudian disinilah nanti kita dituntut sabar menghadapi ujian ini. Dari Tuhan rahimahullah, banyak hikmahnya sekali. Salah satunya yang perlu kita pahami bersama adalah sebetulnya kalau melihat-lihat dari anjuran pemerintah ataupun MUI tidak ada yang sampai meninggalkan sholat dan di masjid pun tidak, hanya sebatas dihindari adalah sholat berjamaah gitu kan. Ya, tetap sholat berjamaahnya di masjid, tidak di masjid di rumah ada. Ini pilihan sebetulnya. Kalau kita perhatikan bersama bagaimana Allah memberikan hikmah kepada kita terkait dengan kesatuan ini, kita dikembalikan sementara di rumah. Berarti kita harus belajar lagi dari rumah. Bagaimana membentuk hal yang kecil itu di rumah, persatuan dan kesatuan ini. Kita belajar. Saya punya anak 6, semuanya kan berbeda di sini. Ya, tapi bagaimana orang dari keluarga itu agar sakinah mawaddah warahmah di rumah. Ya, di negara kan Baldatul Allah menurunkan keberkahan terhadap negara kita. Jadi menurut rahimahullah, itu kita itu dituntut belajar semuanya. Ya, saling memahami, dan yang lebih perlu kita perhatikan, jangan terlalu memperhatikan perbedaan yang kecil sebetulnya, karena sebetulnya persamaannya yang lebih besar. Kalau kita perhatikan, makanya ke dalam ayat Al-Quran sudah jelas kita ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya, kita sering memperselisihkan terkait dengan hablum minallahnya, sedangkan hablum minannas yang lebih luas, subhanallah itu. Dari wabah ini sebetulnya kita akan sepakat semuanya itu terkait dengan menjaga kebersihan, bagaimana syariat Islam itu kebersihan, termasuk juga taat kepada ulama terkait dengan kesehatannya.
Ya, kalau terkait dengan ada Jumatan atau tidak Jumatan sebetulnya pilihan tergantung dari pemahaman dan keyakinan yang disampaikan yang didapatkan. Kalau itu kaitannya dengan kampung Munawwar, nanti kaitannya apa? Kita belajar ke Mekah, kita belajar dengan haji umroh. Mohon maaf di sana dengan berbagai ya. Tapi kemudian Ka'bahnya satu. Ya, kita sama-sama beribadah dengan Tuhan satu. Dihindari hal-hal yang bersifat tadi yang kecil tadi. Nah, kita kembali kemudian yang lebih luas di jamiah kita, ormas kita sampaikan kepada mereka ada yang lebih penting dari itu semua, bagaimana memperekat rahim kita, persatuan kita, kesatuan kita. Ini alhamdulillah bisa bertemu semuanya di sini. Ya, saya melihat satu sisi, yaitu sisi hablum minan nas. Bagaimana kita semua sepakat bahwa tidak ada perbedaan. Sekarang membantu kaum muslimin ataupun yang bukan muslimin, ya, yang tidak beragama Islam, kita bantu semua. Dan ini sepakat dari dana lembaga zakat, infak, sedekah saja. Ya, semua akan menerima. Memang betul. Tatkala sholat, maaf ya, aku wajib pakai sorry waktu, gitu kan? Kunut atau tidak? Tapi terkait Muhammadiyah, kita terima semua. Mau itu dari NU, mau itu dari Muhammadiyah, mau itu dari Persis, kata itu dari pemerintah, apapun dan kita juga. Nah, kita melihat sisi ininya. Kita ayo bareng-bareng. Saya kebetulan juga di lembaga zakat, kami bisa sama-sama di forum zakat bareng-bareng. Nah, hal ini yang kemudian dikedepankan. Ayo bareng melalui MUI-nya. Apalagi terkait dengan mobile ini, ada pitch-pitch yang kemudian disosialisasikan oleh MUI. Di bawahnya tolong Pak, semua ormas ada di situ. Oh, berarti setuju menjaga kesehatan, senantiasa katakan tetap sholat berjamaah bareng. Ya, jadi yang dikedepankan itu adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Karena terkait khusus perbedaan ibadah nanti kembali kepada dalil pemahaman masing-masing sebetulnya. Ini yang harus dikedepankan, termasuk nanti bagaimana menyampaikan ke umat. Bukan sisi beda, di sini Jumatan makin kuat atau kuat, gitu. Di sana bukan itunya, gitu kan? Bagaimana ikhtiar kita yang sudah persamaannya sama, saling bantu, ya, terutama kalau kita lihat sederhana, Rasul pernah ditanya terkait dengan umat yang terbaik, umat Islam yang terbaik yang seperti apa? Hadis dari Umar, ya, ketika ada yang bertanya, Anda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayo Islam baik. Islam yang baik itu apa? Apakah Rasul menjawab kemudian sholat dan yang lain? Bukan itu, tapi cirinya sedikit saja kata Rasulullah. Satu, tutim to'am. Yang kedua, watak kemusalam. Kalau maaf bahwa Allah tarik kan? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bedanya hanya Muslim nanti kalimatnya adalah Rasulullah, kalau Bukhari Nabi. Jadi teman-teman rahimahullah, ya, di situ ada sisi sosialnya, masyarakat minanasnya, tutim to'am. Jadi diaplikasikan dengan berbagai macam kesalahan, dan itu buktikan oleh kita. Yuk muslim baik, buktikan dengan ini, gitu. Ya, sisi takwa usulnya sebarkan keselamatan, jangan menyebarkan kebencian. Sederhana sebetulnya Rasul menggambarkannya dari hadis ini, gitu ya. Kalau terkait dengan perbedaan tadi, ya sudah, pemahamannya seperti itu, sebaik seyakin dengan dalil yang ia pahami, hubungannya nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan yang sosial yang sama-sama tidak ada perbedaan di situ, bahkan kita sepakat bareng. Kalau perlu nanti ke depan Ramadan kita akan adakan kegiatan diinisiasi oleh MUI semua serempak satu waktu, katakan semua ormas kita adakan kegiatan sosial. So, mana semuanya dari Persis, dari MUI, dari Asminya, itu di waktu satu waktu memberikan katakan bantuan pangan untuk jamaah. Wah, subhanallah ya kan, gitu. Kita akan merekatkan nanti hal-hal kecil seperti inilah yang harusnya kita pahami bersama seperti itu. Ya, luar biasa Ustaz. Syukran. Tentu ini sebuah harapan kita bersama bahwa umat Islam bisa mengaplikasikan nilai-nilai sosial dalam kebermaknaan persatuan umat. Apalagi di tengah-tengah kondisi sebagian saudara kita yang kesulitan secara ekonomi dampak dari virus 19 ini. Dan menyambung dari apa yang dijelaskan oleh Saudara Ahmad, ini ada pertanyaan juga dari Facebook.
Mohon tanggapan dari para tokoh tentang masih lemahnya di kondisi real, tentang lemahnya kepedulian umat terhadap saudaranya yang lain yang memiliki dampak sulit ekonomi dari sebab COVID-19. Mohon kiranya Ustaz Khotimi untuk bisa menjelaskan kira-kira faktor apa sebetulnya yang membuat umat ini lemah mengaplikasikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai haqqul minan nas terhadap saudara mereka yang hari ini tentu terdampak secara ekonomi karena COVID-19. Silakan Ustaz. Terima kasih. Dan semua penjelasan kita sudah sangat komprehensif. Cuma ada beberapa hal kita yang ingin saya bahas sedikit saja. Yang pertama, suatu ketika ada sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin masuk surga, tapi ibadah saya susah, ini susah, tapi saya ingin masuk surga. Maka Rasul menjawab tentang muslim. Tidak masalah. Jadilah orang muslim. Sahabat itu tanya, ciri muslim apa sih? Kayaknya simpel amat. Kira-kira bahasa kita gitu. Kata Rasul, muslim itu sederhana. Ketika ada saudara sakit, kamu itu merasa sakit. Ketika ada saudara mendapat anugerah, kamu duduk bahagia. Itulah muslim. Nah, karakteristiknya sekarang mungkin sudah terkikis di masyarakat. Bisa karena faktor kehidupan yang serba hedonis, bisa karena kultur yang semakin modern dalam tanda kutip, sehingga individualisme semakin kuat. Maka nilai-nilai muslim itu yang menjadi terkikis. Mungkin ini yang harus kita tanamkan terus mengedukasi masyarakat. Bahkan uswah juga penting. Jadi edukasi dan uswah kita penting agar tidak terkikis. Yang kedua sebagai ini, di antara hal yang penting di kota kita tadi kita sudah bahas. Ini karena kita kebutuhan berfuru. Di sini rahmat dari versi pemeriksaan dari kamar polisi dari saya nggak itu. Jadi kalau itu sendiri saya yang sendiri, kamar polisi kalau sendiri. Tapi kita CS. Saya waktu di Bandung karena saat di Himatul ini, bahkan ketika di Cianjur ada pertemuan yang menjadi hikmah sisa, karena bagi saya ya akan kita memperlebar di Muhammadiyah memang lebih saya aktif ketika mengamal-amal saya koordinator, padahal saya pakai jadi ada hal yang menjadi pesan yang kita sampaikan kepada umat. Suatu ketika Rasul pada hari Wada, pada saat hari Wada, setelah tawaf sa'i dikumpulkan Rasul di Bukit Sofa. Pesan Rasul sama, khudhu anni manasikakum. Ikuti cara kasih saya. Berangkat ke Arafah, mati di Mina, mati di Musdalifah, sampai di Mina, para sahabat berbeda. Ada setelah melempar di bawah langsung tahan dulu. Ada yang setelah lempar di bawah langsung menyembelih haji, tidak tahan dulu. Dan ini menunjukkan fakta sahabat. Mana yang kebutuhan di masih itu yang mana? Nah ini ketika dia bicara kepada Rasul semua harus tidak mendapat. Itulah fuku. Nah sekarang kita ingin memperlebar fuku yang Rasul sendiri menulisnya tak harus mendapat. Tadi saya sepakat betul. Selama dan yang bisa dipertanggungjawabkan kita. Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.300 ayat. Tapi ayat tauqifi yang berbicara hukum itu tidak lebih 250 ayat. Padahal semua Al-Quran itu bagian. Artinya apa? Ada ayat-ayat yang sharih yang tauqifi langsung sajikan. Tapi ada bagian yang batni, yang istihadi. Nah inilah ranahnya kadang menunjukkan persoalan tingkat hukum. Maka coba, kalau kita bicara sunnah, semua siapapun di kita pasti rujukannya Quran dan sunnah. Tidak ada yang berani keluar itu. Siapa yang berani masuk neraka? Tidak ada. Cuma persoalannya adalah kita memahami sunnah itu apa.
kauliyah, ada sunnah fiqhiyah, ada sunnah takfiriyah. Dan kalau kita pahami secara konkret, misalnya akan meminimalisir perbedaan. Contoh, satu contoh, sunnah kubur atau sujud wudhu lah yang kita kenal. Kan sadar begitu. Mengatakan bilang, oh bilang bid'ah. Rasul nggak ada nggak habis sholat kubur, nggak ada. Rasul mencontohkan enggak. Wah bilang ini kemarin sudah. Rasul tidak menjawab dengan hadis. Dan Rasul tidak langsung mempraktikkan sholat kubur, tidak. Rasul hanya mentakrir apa yang dilakukan Bilal. Dengan cara apa? Tahu nggak kalau kita bersama Rasul? Yang saya dengar langkah kaki Bilal di surga. Kalau Bilal salah nggak mungkin akan kakinya terbenar di surga. Hanya gara-gara sholat kubur. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman bahwa ada hal yang cobalah yang suruh itu kita kendalikan. Silakan masing-masing. Yang urusan neraka surga itu masing-masing bertanggung jawab. Jadi hal ini harus kita terus edukasi masyarakat agar tidak mempunyai masalah buruk, tapi kita sebuah ini tahu. Terakhir yang masalah penggunaan. Silakan apa ya? Ini kekuasaan yang ini, kita sangat benar-benar Gini, ada jumatan, ada tidak jumatan. Saya ingin tegaskan begini. Jumatan wajib. Yang tidak usah jumatan hanya umat bapak saya yang belum balik anak perempuan atau yang sakit anak. Selain umat wajib jumatan. Satu, kita lihat. Yang kedua, Al-Quran mengatakan kita jangan menjerumuskan diri ke kerusakan. Walaupun sudah bertahun-tahun tak boleh kita. Yang ketiga, Rasul kita melarang lalu ini yang menjadi kaidah. Jangan kita mencelakakan dia atau mencelakakan orang lain. Maka dari sini kemudian para ulama merangkum kaidah-kaidah fikih apa agar ayat dan hadis ini aplikatif, mudah dilaksanakan dan dicerna di situ. Sehingga ketika muncul perdebatan, kok bisa jumatan dilarang? Kok jumatan dilarang? Dengan alasan yang mahkumah, yang baru praduga, orang membahayakan jumatannya sudah masalahnya bukan masalah perspektif cara pandang yang berbeda. Corona ini unik. Secara substansi corona dianggap tidak terlalu berbahaya, tapi penyebarannya yang masif, yang susah dideteksi. Ada orang yang sehat, ada gejala, dan penyebaran corona itu sangat rentan ketika muncul perkumpulan. Maka yang kita tegaskan adalah bukan jumatannya, tapi berkumpulnya yang kemudian bisa menimbulkan dolor dan birolog itu. Sehingga gimana? Ya, jangankan dolor dan birolog, hujan aja bisa masuk, bisa membuat orang mata. Apalagi ini nyawa. Maka disinilah kaidah yang kita pakai darul mafasid muqaddamah ala jalbil masalih. Tindakan preventif itu harus didahulukan sebelum timbul mafsadat yang lebih luas. Dan itu ajaran Nabi. Maka kita katakan bahwa ketika sudah dipastikan terpapar, sudah kesempatan pasti gugur, bukan tidak sholat, sekali lagi tidak menggugurkan kewajiban. Yang namanya wajib tetap wajib. Tapi kan ada alternatif yang diberikan oleh agama yang namanya Jumat wajib. Tapi kalau sudah terpapar, gugur. Ini juga ada agama. Tapi kalau masih memungkinkan, kalau masih yang hijau, kan tadi kenapa? Karena yang kita pakai adalah tindakan preventif dengan berdasar pada kaidah darul mafasid muqaddamah ala jalbil. Bukan menghapus jumatan, jangan disalahpahami. Tapi ini lebih pada kita mencoba meminimalisir penyebaran corona yang memang sangat tidak terdeteksi dan penyebarannya rentan ketika muncul perkumpulan-perkumpulan. Jadi itu. Ya, terima kasih Ustaz, luar biasa apa yang dijelaskan. Dan mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat yang bertanya tadi sudah bisa terjawab dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Baik, muslimin wal muslimat rahimahullah, kita akan lanjutkan kembali pendalaman dialog keumatan pada kesempatan pagi hari ini mempertegas
persatuan dan persatuan umat di tengah wabah virus corona. Dan masih ada beberapa pertanyaan Ustaz untuk bisa kita dalami kembali. Ini tentang bagaimana sesungguhnya fakta ataupun realita tentang persatuan dan persatuan umat, baik dalam skala domestik mungkin di Indonesia atau juga dalam konteks secara lebih luas lagi, bagaimana persatuan umat yang memang secara konsep sudah jelas merupakan kewajiban yang harus kita wujudkan, kewajiban dari Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi bagaimana kita melihat tataran di lapangan, baik dalam konteks di negara kita di Indonesia maupun juga dalam konteks yang lebih global, hubungan negara-negara Muslim yang satu dengan yang lain. Tentu juga mungkin sedikit bicara tentang bagaimana kepedulian satu negara Muslim kepada negara Muslim yang lain dan lain sebagainya. Mohon bisa diperdalam Ustaz kondisi bagaimana umat Islam saat ini di Indonesia maupun di dunia, dan kami minta Ustaz Nur Ihsan untuk bisa memberikan penjelasan kepada kami. Silakan Ustaz. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin mempertegas jawaban-jawaban dari sahabat-sahabat saya dari versi dari MUI Muhammadiyah dan Asmi, bahwa dalam agama ini ada dua hal, ada tawabin wal mutaghayyir. Ada hal-hal yang tidak bisa dirubah, tawabin, dan ada al mutaghayyir. Nah, kebanyakan kita ini memperbincangkan masalah al mutaghayyir, hal yang bisa berubah. Hal yang tidak bisa berubah kan jelas salat 5 waktu, jelas tidak ada salat 3 waktu, mulai dalam safar kan, ya kan? Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir Rasul terakhir jelas. Tawabin, rukun iman, rukun Islam jumlahnya jelas. Tawabin yang bersentuhan dengan akhlak akidah, ini jelas tawabin sifatnya, ya. Dan orang mutaghayyir yang sifat-sifatnya bisa berubah jelas dari salat Jumat, bahkan umat dikoreksi ya bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu ketika turunnya perintah salat Jumat tidak langsung melaksanakan salat Jumat, ya tidak salah. Jadi Rasulullah ketika menerima wahyu salat Jumat tidak langsung dilaksanakan salat Jumat itu. Artinya bahwa perintah salat Jumat ketika diterima oleh Rasulullah pun tidak langsung dilaksanakan karena situasi dan kondisi. Ya, gitu. Dan kita juga barangkali bisa belajar lewat SMS, WhatsApp, kan teknologi sudah banyak. Kita tidak tinggal di hutan belantara, bahkan yang di hutan pun teknologi bisa ditembus. Kita bisa tanya, bahkan fikih 4 mazhab juga bisa kita tanya kepada asal para ulama kita. Boleh sholat Jumat di rumah? Coba dong, ya. Imam Syafi'i bagaimana? Imam Hanafi, Imam Hanbali bagaimana? Boleh sholat Jumat di rumah asal ada yang khutbah, asal ada imamnya jelas, ya. Yang mananya jelas. Kalau memang mau memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak ada persoalan. Ya mudah-mudahan setelah musibah ini berakhir, sholat Jumat kita semakin rajin. Mudah-mudahan jangan kita teriak-teriak sholat Jumat dilarang, ada yang dilarang kita berkesempatan. Jangan kita teriak sholat berjamaah dilarang. Tidak ada yang dilarang sholat berjamaah di rumah. Justru ini kesempatan kita untuk mendidik anak kita putri kita. Dan hikmahnya ini, Pak, sekarang bagus pemahaman agama, ya, dari kaum muslimin bertambah, ya kan? Semakin menggali bertanya. Ini hikmah ada corona ini banyak, insya Allah kalau kita ambil. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan peranan, ya, terhadap kondisi wabah saat ini, baik peranan di Indonesia maupun secara global. Saya pikir jelas ya bahwa kita yang hadir di sini dari beberapa ormas Islam, kita yang hadir di sini, ya, dari Persis ada teman-teman dari MUI, dari Muhammadiyah, ya kan, dari Asmi, ya. Ini saya yakin kita sudah melakukan gerakan cepat, ya. Kita sudah melakukan gerakan-gerakan dengan cepat di masing-masing tempat, di masing-masing organisasi bersama masyarakat. Kita meyakini dan kita bisa lihat lewat WhatsApp. Saya ini di grup ormas Islam tingkat pusat ada, ya, karena kemarin pernah KUI acara menerima masukan. Kemudian banyak laporan dari ormas-ormas lain yang menyangkut sembako dan lain-lain. Ini membuktikan
Kemudian kita lihat sekarang juga kita lihat bahwa yang turun ke lapangan bukan hanya di bulan suci Ramadan. Kalau dulu kita lihat yang bawa makanan siap santap itu saat sahur, mengajak sahur ya, dan saat mengajak buka bersama. Tetapi hari ini kita saksikan di mana-mana ya, orang membuat sedekah itu dengan makanan siap santap dibagikan. Ya, Masya Allah, ini bentuk kepedulian. Bahkan tadi pagi saya ngobrol sambil makan bubur. Saya tinggal di Jakarta, tapi pagi saya ngobrol di Bogor sambil makan bubur. Cerita itu sama di mana-mana, di Bandung, di Jakarta, di Bogor. Tukang Gojek ini, ketika ada yang memesan GoFood, ternyata orang yang memesan itu selalu mengirimkan pesan. Pak, pesanan 3 yang saya pesan ini, 1 untuk aman, dan 2 berikan kepada orang lain. Masya Allah. Ini kan subhanallah. Jangan ini subhanallah. Oleh sebab itu pada hari ini kita bukan hanya sekedar mempertegas, sekali lagi saya katakan, persatuan Indonesia Umat, tapi memperluas seluruh elemen, baik partai politik. Bahkan saya katakan kita ini masyarakat yang lebih dulu dari pemerintah. Berani saya katakan, elemen masyarakat lebih dulu daripada pemerintah untuk bergerak. Lihat di masyarakat kita saksikan patungan, ya kan, membeli disinfektan, menyemprot sendiri. Pemerintah baru memberikan arahan, tapi masyarakat sudah patungan. Ini jelas membuktikan kepada kita bahwa persatuan di tengah-tengah masyarakat tetap kita lakukan. Ya kan? Ini jelas. Oleh sebab itu yang prihatin dari kita adalah sekarang, jangan kita ada di tengah-tengah kita memanfaatkan, melakukan manuver untuk memperkeruh suasana. Ini harus kita lakukan. Ya, siapapun pengusaha kotor, ya, pengusaha kotor menimbun makanan, menimbun masker, menimbun alat kesehatan. Ini harus kita jaga. Ya, kita dengar di salah satu kabupaten di Jawa Barat hilang masker, udah ketangkep dipecat orangnya. Ya, di salah satu rumah sakit. Ini yang terjadi. Elit-elit politik misalnya melakukan manuver politik hanya untuk mengkritisi pemerintah yang tidak masuk akal, barangkali sekedar mengkritisi itu tidak baik juga gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita bagaimana memperluas ini secara global dunia. Kita sudah tahu kita ini bisa menembus Amerika, ya, bisa menembus Saudi, bisa menembus Turki, ya, dengan teknologi informasi ini. Kita lihat hampir semua negara minta bantuan Turki, ya, hampir semua negara dan Turki hadir di beberapa negara baik Eropa secara khusus sampai Indonesia sendiri. Kemudian negara-negara lain barangkali tidak kita nafikan, mungkin China juga membantu. China tidak ada persoalan, ya. Buat awal alal birri, kebaikan ini, at-taqwa dari sisi lain, gitu kan, kebaikan bersama kita. Nah, ini yang harus kita cermati. Yang perlu penting bagi kita adalah bagaimana jangan sampai kita ini hal-hal yang tadi memperkeruh justru. Kalau umat saya pikir, saya sudah meyakini kalau umat, yang saya yakinnya umat Islam khususnya kita umat ormas yang ada di sini atau ormas lain, SMP, yayasan sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Justru yang kita sekarang harus melakukan teriakan hadirin pemerintah. Ya, ini peran-peran ormas perannya apa? Elit politik, partai politik, anggota DPR RI, anggota DPRD sebagai pengawas pemerintah, apa perannya? Ini yang perlu. Bagaimana bisa menekan pemerintah anggaran itu supaya keluar? Bagaimana anggaran itu tidak diselewengkan? Ini yang paling penting di sini. Semua ini berperan dengan masing-masing perannya, ya kan? Nah, kita insya Allah kita sudah buktikan. Insya Allah itu sudah bisikan bapak-bapak yang ada di sini, para alim ulama. Saya yakin semua terlibat di tengah masyarakat. Sementara itu. Terima kasih. Allah. Tentu kita sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, dan beberapa hal yang juga kita bisa ingat kembali apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa salah satu faktor yang akan bisa melemahkan persatuan adalah ketika ditonjolkan hal-hal yang bersifat dolanya atau perbedaan. Nah, tentu kita juga harus paham dan mengetahui, terutama kaum muslimin dan muslimat, kita juga ingin tahu ya, dari guru-guru kita di sini tentang selain dari faktor tadi,
mengedepankan atau mengajarkan persoalan rupiah yang merongrong atau bisa menghancurkan persoalan, kira-kira faktor apa lagi yang perlu kita waspadai jangan sampai terjadi yang pada akhirnya akan merugikan kita sebagai umat yang akan merusak persatuan kesatuan. Untuk itu kami minta Ustadz Badrofi untuk bisa menjelaskan kira-kira faktor apa saja, sebab-sebab apa saja yang bisa merusak persatuan kesatuan umat selain daripada persoalan rupiah tadi, supaya umat juga bisa waspada jika hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat. Silakan Ustaz. Ya, baik. Pada suatu hari Rasulullah memberikan penjelasan kepada umatnya bahwa kelak di akhir zaman umatku seperti buih di dalam lautan, jumlahnya sangat banyak tetapi tidak memiliki kemampuan kualitas yang handal. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah demikian? Rasul menjawab, karena umatku ini terkena dengan penyakit wahan, bukan dari Wuhan ya. Ini kadang-kadang ada yang mengkonotasikan wahan dengan Wuhan ya. Ya. Nah kemudian setelah itu mereka bertanya kembali, ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu adalah ya hubbud dunya wa karahiyatul. Jadi ya salah satu yang memperlemah itu adalah kecintaan dunia yang kadang-kadang berlebih-lebihan sehingga tidak lagi memikirkan mana halal, mana haram ya. Akhirnya politik media itulah ya yang terkena kepada ya atau kehidupan hedonisme istilah bahasa ya Pak Watimi terjadi pada itu adalah besar lemah. Yang kedua terus terang aja karena kecintaannya terlalu ya, akhirnya orang tidak lagi mau berjuang, tidak lagi mau bersatu. Nah disinilah ya, maka kita perlu sekali untuk meningkatkan sebetulnya sebagai umat Islam perlu adanya bukan hanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ini kita kan baru hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi juga kita perlu meningkatkan pula kan untuk memperkokoh persatuan bangsa Indonesia. Maka perlu meningkatkan ukhuwah watoniyah, artinya ukhuwah kebangsaan, persatuan kebangsaan ini. Dan supaya juga Indonesia juga artinya ya di mata dunia dengan jumlah muslimnya yang banyak diperhitungkan, maka perlulah di sini juga adalah ukhuwatul basyariyah. Artinya bagaimana ya persaudaraan antara negara, antara bangsa-bangsa yang lainnya. Saya pikir seperti itu ya, dan tentu bukan hanya itu, masih banyak faktor-faktor yang lainnya, di antaranya saja ya seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan yang mungkin menjadi muara dari apa yang kita diskusikan. Dialog mempertegas persatuan dan persaudaraan di tengah sesuatu. Pertanyaan yang sebelum yang terakhir dari saya, ternyata ada yang masuk juga di sini. Dari pemirsa kita, pertanyaannya, tidak begitu terbaca. Saudara baik mohon diperbaiki tulisannya apa? Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang sudah disiapkan ini. Pertanyaan inti dari diskusi kita adalah mohon penjelasan dari Ustadz Sobri dari Hasni. Sesungguhnya apa yang menjadi tantangan terbesar Islam dan umat Islam saat ini? Apa adalah tantangan yang paling real, yang paling besar yang dihadapi oleh umat dimanapun di Indonesia atau dimanapun? Mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwasanya kaum muslimin banyak sekali ya, khususnya di Indonesia yang merupakan mayoritas yang terdiri dari suku-suku dan juga bangsa-bangsa. Dan problem yang dihadapi pun juga sangat banyak sekali. Jadi antara problem yang dihadapi oleh kaum muslimin pada saat ini adalah terkait dengan masalah persatuan ataupun keumatan, ataupun kurangnya adanya kesepakatan antara satu dengan yang lainnya. Di antara problem yang terbesar itu adalah terkait dengan masalah al-ukhuwah, yaitu persatuan. Di mana kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada 3 hal yang beliau lakukan, yang mana salah satu yang beliau lakukan adalah ta'akhur, yaitu mempersaudarakan kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan juga ansor, ya. Artinya mempersatukan umat, sehingga setelah adanya ta'akhur, persaudaraan, maka di sana akan muncul berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sangat baik sekali, ya. Di antaranya adalah kita lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, ya. Dan Rasulullah SAW salah satu misi ataupun tujuan beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Dan di antara akhlak yang harus dimiliki oleh kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kita, ya, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Terkait dengan ketika kaum muslimin ini bersatu, ya, ketika mereka berada di atas persatuan, maka segala problem ataupun segala permasalahannya itu akan mudah diselesaikan, ya. Terkait dengan masalah corona misalkan, maka dalam hal ini, dalam masalah ekonominya, ya, ataupun dalam masalah kesehatannya, itu akan mudah sekali diselesaikan. Jadi di antara problem yang dihadapi oleh kaum muslimin yang besar diantaranya adalah problem masalah persatuan, di mana hal ini ketika masing-masing ormas, masing-masing kelompok itu meyakini ataupun mengatakan bahwa dirinya yang paling benar, maka dia akan menghakimi pada kelompok-kelompok yang lainnya, ya. Sehingga akan muncullah al-iftiraq, yaitu perpecahan, ya, perceraian, di mana ini akan melemahkan kaum muslimin, bahwa muslimin. Ya, terima kasih. Baik, kita akan untuk bisa menambahkan apa yang tadi sudah dijelaskan Ustaz Sofi terkait dengan tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh kita umat Islam di mana. Silakan Ustaz. Sebetulnya kalau kita umat itu kan tergantung dari pemimpinnya. Kita lihat bagaimana berjamaah aja sholat, ya kan? Makmum itu akan mengikuti imam. Saya amat ingin melihat tantangan kita, bagaimana kita memberikan uswah hasanah kepada umat. Ketika terjadi saja perbedaan, biasanya kalau mulai Ramadan, awal Ramadan dan awal Syawal, kalau lihat sidang terkait dengan keputusan di Syarujah dan UI, Kementerian Agama, kayaknya senyum-senyum semuanya. Tapi ketika ke bawah, yang ramai di sini nih. Nah, tantangan kita adalah bagaimana tadi saya katakan, ya, jangan terlalu
Ini penting juga sebetulnya. Silakan saja diperkuatin di internnya. Ada satu yang lebih luas dibandingkan dengan perbedaannya, dan ini tugas kita ya di ormas Islam, di para asatidz, di kemudian para mubalik, menyampaikan di Giro Keislamannya sekarang sama melalui internet dan yang lainnya. Ya, jadi tantangan adalah bagaimana kita memberikan uswah kepada umat. Saya teringat Rasulullah SAW ya pernah mengeluh Rasulullah ya ke istrinya Aisyah, ramai Aisyah. Ketika awal mau tahun 7 Hijrah kalau salah mau melaksanakan haji dan umrah kan, tapi terhalang oleh kaum kafir Quraisy waktu itu, sampai kemudian harus terjadi perjanjian. Umat di situ bagaimana? Udah kencengnya pengen, tinggal sedang selangkah lagi kok. Termasuk salah satunya adalah Umar bin Khattab. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun kita perang tidak ada istilah kalah. Kalau meninggal syahid kita masuk surga. Tapi bagaimana seorang pemimpin menyikapi hal tersebut? Ya sebatas diam, kemudian masuk ke Aisyah. Kata Rasul cuma satu, masih ada saya saja. Itu kata sahabat seperti itu. Masih ada saya saja mereka seperti itu. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, lakukan kita sendiri, contohkan. Maka Rasul akhirnya bertahan. Waktu itu disuruh tahan oleh Rasulullah, kita cukur saja karena tidak bisa melaksanakan haji umrah ya, sebagai tanda ada niat bertahan. Maka keluar Rasulullah lalu di situ para sahabat kesana. Maka peran kita ya, terutama di ormas ataupun juga pemerintahan, sebetulnya sekarang yang ngasih contoh malah rakyat ya, memberikan uswah yang baik ini tantangannya, dan dakwah dengan bila hikmati kan gitu ya, bahwa musuh hasanah terutama di situ. Jadi berikan dakwah yang sejuk, bukan malah di tengah wabah seperti ini kita terus dibenturkan. Ini tantangan sebetulnya. Makanya kembali kita seorang dai gitu ya, belajar kembali dengan psikologi dakwahnya masing-masing gitu kan, bagaimana menghadapi umat. Nah, jadi menurut saya salah satu tantangannya adalah seperti itu, memberikan uswah yang terbaik, bagaimana berdakwah dengan sejuk, tidak sampai kemudian menuduh dan yang lain. Apalagi termasuk kita berikan kepada umat ini loh sisi kebaikannya. Tambahan saja, tadi adalah upayanya khususnya untuk meningkatkan kepedulian. Ini bagaimana Abu Bakar As-Siddiq pernah sedikit berbeda pendapat dengan Khalifah Umar bin Khattab terkait dengan pengelolaan zakat infak sedekah yang sangat begitu keras menolak Abu Bakar sampai mau memerangi ini. Bayangkan. Tetapi setelah terjadi diskusi, baru Umar Sami kita mengatur dengan Khalifah waktu itu. Salah satu yang menjadi andalan adalah bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menguatkan eksistensi lembaga-lembaga zakat, sehingga semua tersalur di situ dengan pengelolaan yang bagus. Makanya subhanallah, dan lembaga itu kan ada di masjid. Maka perkuat masjid, walaupun katakan jamaahnya berkurang, ada sisi tadi yang saya katakan sosial itu. Albumnya katakan albumnya bagaimana perannya kepada umat, betul Pak? Ya, kalau lembaga-lembaga zakat itu subhanallah sudah bisa membuktikan sekolah gratis, sudah bisa membuktikan bagaimana katakan santunan umat per bulannya, guru-guru dan yang lainnya. Bahkan kadang tanpa syarat datang saja ke rumah itu beres itu. Subhanallah. Makanya setiap ini di Muhammadiyah ada sekta, ada Laznu ada juga gitu kan ya. Lazismu gitu ya. Ya di NU juga ada, kan semuanya ini perkuat, dan ini adalah momennya. Terutama Ramadan. Kalau nanti diberlakukan berarti peran-peran ini. Ya, jadi barang-barang menurut saya ibadah maliyah yang lebih memang bisa meneratkan persaudaraan kita, kesatuan kita di negara ini. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad atas jawabannya. Saya ingin sedikit. Oke, silakan. Apa tantangan besar bagi bangsa Indonesia yang terutama untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan juga termasuk kualitas bangsa ini. Ya, Rasulullah kan sudah jelas. Yang pertama itu memang akhlak yang harus kita benarkan. Sayyidina Al-Abbas itu menyebutkan di dalam salah satu kitabnya bahwa saat sekarang orang sudah lost of adab. Ya,
Jadi adab ini sudah hampir hilang. Yang kedua, kalau kita lihat dari ilmu dalam artinya aliran modern dalam Islam, bagaimana seperti Syekh Muhammad Abdul, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian juga yang lain-lain, yang mereka sudah banyak mengungkap masa al-Islam al-mutaakhir wa masa bainal Islam al-mutaqaddim. Kenapa orang Islam artinya terkungkung terbelakang, dan kenapa bangsa-bangsa lain juga adalah maju? Justru kemunduran umat Islam itu adalah karena saat kelemahannya adalah karena kebodohannya. Karena kebodohannya itu. Makanya kalau umat Islam itu ingin maju gitu kan, terserah aja. Kembali lagi seperti zaman kejayaan umat Islam, bagaimana Baghdad menjadi pusat peradaban dunia Muslim, bagaimana misalkan Damaskus, bagaimana yang 40 dan bagaimana sekarang itu umat Islam itu memiliki sains dan teknologi gitu kan, sehingga tentu ada kalau istilah Pak Habibie kan gitu kan, artinya berhati Mekah gitu kan, berotak Jerman gitu kan, artinya gitu kan, bagaimana umat Islam itu supaya maju, akhlaknya juga baik, ilmu pengetahuannya juga, di sini perlu meningkatkan balance atau tawajun antara religion dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, luar biasa menyempurnakan apa yang sudah disampaikan Ustaz Sobri dan Ustaz Rahmat. Baik, sebelum penutup dari para narasumber, Ustaz Fatimi mohon ada pertanyaan ini dari pemirsa, khawatir kecewa ya. Agak panjang pertanyaan beraya Ustaz, mohon disimak. Sebetulnya sudah dijelaskan, mungkin belum utuh mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Mengikuti aturan pemerintahnya, tapi masjid kami sudah sudah bersih secara protokoler, kebersihan dan lain-lain, steril insya Allah. Jamaah kami jamaahnya terbatas karena masjid kami ditutup, tapi pas waktu sholat jamaah selalu hadir dan kami tidak bisa menolak, dan kami melakukan sterilisasi yang ketat. Apakah seperti itu masih tetap dilarang juga? Jadi ini mungkin pengurus masjid sepertinya curhat misalnya seperti itu. Mohon jawaban agak singkat terkait dengan pertanyaan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi. Tidak. Tapi mencegah timbulnya mafsadat harus. Oleh karena itu maka kita lihat hasil pemetaan para ahli itu pemahaman itu. Kalau kira-kira daerah itu sudah terpapar merah, maka saya katakan jangan saja, karena mafsadatnya jauh lebih berdampak pada masalah. Tapi kalau dijamin 100% tidak ada mafsadat, karena pada prinsip kita tidak melarang peribadatan, yang kita lakukan adalah mafasid atau belajar dan masoleh. Kita mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih luas. Itu pedoman kita. Terima kasih. Mudah-mudahan jelas jawaban yang diberikan. Baik, Pak Muslimin wal Muslimat rahimahullah, jika kita di penghujung acara Tarhib Ramadan Dialog Penguatan pada kesempatan pagi siang hari ini, dan sebelum ditutup kami mohon 1 menit closing statement dari seluruh narasumber atas apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Mohon Ustaz Sobri 1 menit saja untuk memberikan closing statement dari apa yang sudah kita diskusikan. 1 menit, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sabaqu min sifatin fadila kasabatin." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu adalah disebabkan karena dosa-dosa ataupun karena kalian. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man nazala bala illa bidzanbi wala ufi'a illa bitaubah." Ujian ataupun cobaan itu tidak akan turun kecuali karena dosa, dan tidak akan diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Karena itu kepada seluruh para ulama, para asatidz
untuk menggencarkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena tahun itu pernah terjadi di zaman Khilafah Abbasiyah. Maka pada waktu itu Khalifah langsung menyarankan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk melaksanakan zakat, sedekah, kemudian juga menghancurkan alat-alat musik ataupun kemaksiatan. Karena itu mari kita bersama-sama salah satu hal syar'i yang perlu kita lakukan untuk menghadapi wabah ini adalah dengan memperkuat amar ma'ruf nahi munkar. Karena musibah itu tidak akan datang kecuali disebabkan karena dosa besar dan maksiat. Wallahu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Ustaz Ahmad, silakan closing statement 1 menit, Ustaz. Terima kasih. Ada 3 hal. Pertama, ada mengkaji berbagai sama dan nafis. Orang-orang sebelum kita sudah berbuat banyak, tinggal kita. Yang kedua, apa yang kita berbuat? Ini sering dipakai dalam Ustaz. Ayo kita berbuat dan berlomba untuk memohon kebaikan. Ikhlas dan yang terakhir tadi yang saya katakan bisa melihat nafsu dan bisa memohon. Praktek sebuah cara lebih tajam dari sekedar ungkapan dan metode. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Ustaz Badrudin, silakan Ustaz 1 menit. Jadi Islam itu sesungguhnya agama yang mudah dan tidak memudahkan. Ketika seseorang misalkan tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Ketika seseorang misalkan dia sakit kena air, boleh bertayamum. Ketika seseorang misalkan dia tidak bisa berpuasa, boleh berpuasa. Nah, ketika dalam situasi virus corona yang membahayakan tadi, itu boleh. Maka disinilah perlu peningkatan ilmu, ya. Dan Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh. Kemudian yang kedua, kenapa kata waqtasimu bihablillahi pakai jami'ah, sudah pakai jami'ah, pakai wala tafarraqu juga. Kenapa artinya umat disuruh bersatu? Ya semuanya, karena umat itu ya menurut sebagian para mufassirin ya inginnya memang keinginannya, kecenderungannya ada ingin berpecah-pecah tadi. Maka saya ingatkan orang-orang yang menginginkan adanya perpecahan itu harus ingat pada ayat berikutnya, wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum azabun azim. Jadi azabun azim itu bukan hanya perpecahan itu menyiksa kita di dunia, ya, termasuk juga yang mendatang di akhirat, termasuk juga perpecahan itu akan menyiksa kita juga, kehidupan kita juga di dunia. Demikian. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ustaz Marisol kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kami Persatuan Umat Islam kami mengajak kepada seluruh elemen bangsa, seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu padu meninggalkan gesekan-gesekan yang tidak penting, ya kan? Menghentikan saling curiga di antara kita semua, mengerahkan segala daya upaya kita dengan cara bergandengan tangan sama-sama kita memandang suku bangsa, agama dan lain sebagainya untuk sama-sama kita mengusir wabah corona ini dengan sejauh-jauhnya, bahkan hilang dari Indonesia ini. Dan tidak lupa kita saling mendoakan. Kemudian pimpinan berpesan kepada kita ya, untuk tidak panik, karena kepanikan adalah separuh dari penyakit. Dan hendaklah kita ini tenang dalam menghadapi sesuatu, karena ketenangan adalah separuh dari obat. Kemudian dan bersabarlah kita, karena kesabaran adalah awal dari kesembuhan kita. Semoga ikhtiar kita ini yang kita lakukan sama-sama ini menjadikan wabah ini semakin luas hilang, ya, hilang sama-sama ini di tengah-tengah bumi berdiri Indonesia ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, silakan. Saran terakhir 1 menit, Ustaz. Di dalam ayat Al-Quran sudah sangat jelas bagaimana kalau ingin melakukan menjadikan satu umat yang terbaik setelah ayat 14 dan jamiah
ayat 110 Allah menegaskan kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau ingin menjadikan umat yang terbaik, jangan lepaskan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, yang kuatkan keimanan, bukan malah melepas keimanan. Makanya ujian virus ini adalah wabah ini merupakan ujian bagi kita semua, dan Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Baqarah pasti kita semuanya diuji. Termasuk ujian itu adalah untuk melihat aksan yang lebih baik nanti adalah amalnya. Pasti kita semua akan meninggal dunia. Cuma permasalahannya ada yang terus terlebih, ada yang sembuh. Dalam keadaan apapun, lagi amal itu pasti akan meninggal dunia. Makanya yang perlu kita perhatikan minimal adalah dua dalam kondisi seperti ini. Kuatkan ibadah badaniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat, perbanyak istighfar, tasbih, ya tahlil, kemudian juga kalimat-kalimat zikir yang lain. Doakan itu terutama mungkin bersama keluarga di rumah dan juga di masjid, ya kan? Kalau memang tadi saya diingatkan, ya kan, kalau masih insya Allah aman dan yang lain, apa itu hanya sebatas ujian saja. Yang kedua adalah ada sisi yang lain, bukan hanya sebatas ibadah badaniahnya saja, tapi kita ditutup dalam pada saat ini adalah ibadah maliyah, yaitu dengan perbanyak, khususnya adalah infak sedekah, dan ini merupakan wajib dalam surat Al-Munafiqun. Jangan seperti orang munafik. Kenapa? Ketika sakarat munafik mau infak sedekah, jangan sampai sananya seperti itu. Ini Allah sampai kemudian memberikan aba-aba kepada kita dengan wabah seperti itu, maka perbanyaklah ibadah maliyah di tengah-tengah wabah seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian Tarhib Ramadan ialah keumatan pada kesempatan pagi hari ini, dan begitu banyak ilmu yang kita dapatkan, mau izah hasanah dari guru-guru kita, dan pekan ke depan terus kita meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita, ketakwaan kita, perbaikan hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Ustaz Sobri dari Hasmi, Ustaz Fatimi dari MV Kota Bogor, dan Madrabi dari Muhammadiyah Kota Bogor, Ustaz Ihsan dari PMI Kota Bogor, dan Ustaz Rahmat Hidayat dari Persis, dan tentu saja juga kepada seluruh muslimin dimanapun berada yang setia menyimak taklim Bogor pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di taklim Bogor pada pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf kami atas nama panitia penyelenggara Tarhib Ramadan dialog keumatan mempertegas persatuan umat di tengah wabah virus corona. Mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Acara ini segera berkat kerjasama mitra dari Al-Bunyan dengan DKI Kasih Jana yang mendapat support penuh dari MA Al-Bunyan. Kurang lebih maaf, mudah-mudahan Allah meridhai segala ikhtiar kita dan Allah segala mencabut dan mengangkat wabah virus corona, dan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat untuk menyambut datang Ramadan, dan kita bisa optimal beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para narasumber,